Sahabat Jalan Kristus, kali ini kita akan membahas topik yang lagi tren di kalangan generasi muda. Tahu tentang apa? Yaitu membahas budaya flexing dan underkonsumtif. Ini bukan cuma soal gaya hidup. Ini soal cara kita memandang diri, orang lain, dan Tuhan. Sekarang coba jujur sebentar. Pernah nggak kamu scroll media sosial? Lihat orang lain pamer barang, liburan, pencapaian. Terus tiba-tiba hati kamu bilang, kok hidupku gini-gini aja ya? Atau sebaliknya, kamu lihat konten orang yang bilang, aku gak beli apa-apa, hidup sederhana, anti konsumerisme. Dan kamu mikir, apa aku yang salah selama ini ya? Nah, di situ konflik ini sebenarnya terjadi. Bukan di dompet kita, tapi di hati kita. Sahabat Jalan Kristus, mari kita lihat yang pertama. Ada dua budaya, tapi sebenarnya ini satu masalah yang sama. Alkitab tidak pernah membahas flexing atau underkonsumtif secara literal. Tapi Alkitab sangat jelas membahas apa akar masalahnya. Kita bisa menggalinya melalui perkataan Yesus di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab hidup seseorang tidak tergantung dari kekayaan, sekalipun ia berlimpah-limpah. Coba kita perhatikan baik-baik. Yesus tidak berkata, hidup seseorang itu tergantung dari kekayaannya. Tentu tidak ya. Tapi sekalipun ia berlimpah-limpah dikatakan. Artinya apa? Masalahnya bukan punya atau tidak punya. Masalahnya ada dalam ketergantungan hati kita. Jika budaya flexing berkata, aku bernilai kalau aku terlihat berhasil, budaya underkonsumtif justru berkata lain. Aku aman kalau aku tidak terikat pada barang dan segala macamnya. Dua-duanya sedang merespon ketakutan yang sama. Takut tidak cukup, takut tidak berarti, dan takut tidak aman. Yang kedua, sahabat Jalan Kristus, ketamakan tidak selalu tampak rakus. Ini penting, ketamakan dalam Alkitab tidak selalu tampil jahat. Kata ketamakan di Lukas pasal 12 ini muncul dalam konteks seseorang yang merasa aku berhak mendapat lebih. Dan langsung setelah ayat itu di Lukas pasal 12 ayat 20-21 kita melihat Yesus menceritakan perumpamaan orang yang kaya dan bodoh. Orang ini bekerja keras, hasil panennya melimpah, punya perencanaan masa depan. Tapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lukas pasal 12 ayat 20. Kenapa dikatakan bodoh? Bukan karena dia kaya, tapi karena dia merasa hidupnya aman karena apa yang dia miliki. Flexing digital hari ini sering jatuh di titik itu. Merasa aman karena terlihat sukses. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5. Yang ketiga, sahabat Jalan Kristus, kesederhanaan dalam Alkitab bukan sekedar ikut tren dikatakan. Sekarang kita lihat sisi lainnya. Kesederhanaan dalam Alkitab bukan gaya hidup estetik, tapi sikap iman orang percaya. Amsal 30 ayat 8 dikatakan di sana, jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan, tapi cukupkanlah aku dengan makanan yang menjadi bagianku. Ini doa yang sangat jujur. Penulisnya sadar kaya bisa bikin lupa Tuhan, miskin bisa bikin putus asa. Maka ia memilih satu kata penting, cukup. Underkonsumtif bisa sehat kalau lahir dari iman dan kesadaran, bukan dari kepahitan, penghakiman, atau rasa yang ingin lebih rohani. Karena Alkitab juga mengingatkan kita di 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya, hidup sederhana tanpa hati yang percaya Tuhan tidak otomatis membuat kita lebih rohani. Yang keempat yang bisa kita lihat dari topik ini, mari kita belajar dari Yesus dan statusnya. Ini yang akan menjadi kunci besar pembahasan kita kali ini. Yesus punya status yang ilahi.
Filipi pasal 2 ayat 6-7 berkata, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yesus tidak flexing keilahiannya. Ia memilih jalan turun, bukan naik. Dan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33. Perhatikan, Yesus tidak berkata, cari dulu keamanan finansialmu, cari dulu pengakuan sosialmu, tapi kerajaan Allah. Yang kelima, inti Injil untuk anak muda hari ini. Ini yang menjadi intinya. Sahabat Jalan Kristus, Injil tidak mengajarkan kamu harus miskin supaya rohani, kamu harus kaya supaya diberkati. Injil mengajarkan anak muda saat ini, hidupmu aman karena siapa yang kamu percaya, bukan apa yang kamu miliki. Mazmur pasal 62 ayat 9 berkata, janganlah berharap pada pemerasan, janganlah menaruh kepercayaan pada harta yang makin bertambah. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak dibangun lewat apa yang kita miliki, tapi lewat siapa yang kita percaya. Untuk mengakhiri video ini, sahabat Jalan Kristus, saya mau ajak kita berefleksi sejenak. Nggak perlu dijawab keras-keras, cukup dalam hati saja. Apa yang paling sering kamu banggakan dalam hidupmu? Apa yang paling kamu takutkan kalau orang lain tahu tentang hidupmu? Dan apa yang membuat kamu saat ini merasa cukup? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Sahabat Jalan Kristus, Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya bukan berapa hartamu, tapi hatimu lagi di mana sekarang? Di dunia yang lagi sibuk pamer, kesederhanaan bisa jadi kesaksian. Di dunia yang lagi sibuk menolak segalanya, iman mengajarkan kita tentang keseimbangan. Dan di dunia yang sibuk mencari makna, Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Menurut kamu gimana sekarang? Setuju atau beda pandangan dengan saya? Tulis pendapatmu di komentar dan kasih ide topik lain yang bisa bantu nguatin mental health dan iman kita sama-sama. See you to next video. Salam Jalan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.